Kerajaan Gandalika merupakan sebuah negeri yang subur dan makmur. Masyarakatnya hidup dengan aman dan tentram. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Baharudin. Beliau mempunyai istri yang cantik jelita, Permaisuri Salika. Salah satu kekurangan dari kerajaan Gandalika adalah belum mempunyai keturunan. Permaisurinya belum melahirkan putra. Telah lama Permaisuri Salika menikah dengan Raja Baharudin. Permaisuri menjadi bersedih hati. Pada suatu malam, Raja Baharudin duduk bersujud menahan air mata, mencoba mengingat dosa apa yang pernah diperbuatnya sehingga Allah menghukumnya. Apapun resiko akan diterimanya agar memiliki putra. Raja Baharudin sangat gembira mendengarnya. Segera saja ia menyuruh pelayannya untuk mempersiapkan bahan makanan untuk dibagi-bagikan kepada para penduduk. Sesampainya di tujuan, secara merata dan adil Raja Baharudin membagikan hartanya kepada semua warga yang ditemuinya. Mata Raja Baharudin berbinar-binar, telinganya ditajamkan, hatinya berdebar-debar, menunggu salah satu dari mereka mendoakannya. Namun, sampai orang terakhir, Raja Baharudin tidak mendengar seorang pun dari warga yang mendoakannya. Raja Baharudin pun pulang dengan perasaan sedih. Kuda kereta yang membawa Raja Baharudin tidak sengaja menabrak seorang pengemis hingga kaki pengemis itu terluka. Raja Baharudin tidak menyadarinya, tetapi salah seorang penggawa istana melemparkan sekantong uang pada pengemis itu. Pengemis itu ketakutan, ia meninggalkan rombongan istana dengan tertatih-tatih. Karena lukanya yang cukup parah dan tidak segera mendapat pengobatan, pengemis itu meninggal di tengah hutan. Sesaat sebelum ia meninggal, ia masih mendoakan sang Raja Baharudin. Setibanya di istana, Raja Baharudin kembali berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tak lama lahirlah anak pertama, yaitu Abu Syarsyah. Raja Baharudin senang, tetapi ia juga sedih karena kaki anak pertamanya itu cacat. Jelang 3 tahun setelah kelahiran Abu Syarsyah, lahirlah Abu Khorsyah. Kali ini Raja Baharudin tahu bahwa anaknya akan mewarisi badan tegap miliknya dan tidak akan cacat seperti Abu Syarsyah. Menginjak usia remaja, Raja Baharudin seringkali mengajak Abu Khorsyah pergi berburu ke hutan. Tak lupa ia juga mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Tetapi Raja Baharudin tidak pernah mengajak Abu Syarsyah. Dia hanya mengajak Abu Khorsyah. Raja Baharudin tiba-tiba terlelai lemas di kursi kebesarannya. Tak lama, Raja Baharudin pun meninggal dunia. Kerajaan sangat berduka. Jauh-jauh hari sebelum wafat, Raja Baharudin meninggalkan wasiat agar Abu Khorsyah yang menjadi raja dan Abu Syarsyah yang menjadi Perdana Menteri. Setelah beberapa lama Abu Khorsyah menjadi raja, Abu Syarsyah yang iri dengki kepada adiknya itu pergi ke sebuah dusun untuk menemui seorang kepala perampok bernama Madrubi. Abu Syarsyah girang bukan kepalang. Dipersiapkannya kereta kuda untuk dinaikinya, tetapi ia lupa akan rencananya hendak membunuh raja. Ketika ia melewati dusun tersebut, ditembakkanlah anak panah ke arahnya oleh Madrubi. Tetapi untungnya anak panah itu hanya mengenai bahu kanannya. Setibanya di istana, Abu Khorsyah bertanya kepada Abu Syarsyah. Tak lama Abu Khorsyah pergi memasuki dusun guna mencari perampok yang sudah menyerang kakaknya itu. Tidak berapa lama, Raja Abu Khorsyah pun berhasil menemukan Madrubi. Madrubi ketakutan ketika Raja Abu Khorsyah memerintahkannya untuk menghadap. Pandita pun amat berdebar hatinya, tidak menyangka bahwa kelakuan Madrubi yang baik ternyata untuk menyembunyikan sifat aslinya sebagai perampok. Wahai tuanku, ampunilah hamba karena tidak mengetahui siapa Madrubi sebenarnya. Hamba hanya tertarik karena tutur katanya yang halus dan ingin menolong Madrubi dari kematian karena kelaparan. Baiklah, tuanku, silakan periksa dan bawalah Madrubi. Baiklah, kiranya engkau ikutlah denganku. Raja Abu Khorsyah terkejut mendengar pengakuan dari Madrubi. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengalah dan memberikan tahta Gandalika kepada kakaknya. Ia pun pergi menjadi pengembara. Pengembaraannya Abu Khorsyah menemukan hutan gaib Samalantaka. Sebelum masuk ke hutan itu, ia pun menepi dulu ke desa di pinggir hutan dan bertemu seorang kepala desa. Abu Khorsyah mantap hatinya, disibakannya kabut putih di tepi hutan dengan kesaktiannya. Setelah sampai di tengah hutan, ia memutuskan untuk bersemedi agar diberikan petunjuk di dalam hutan tersebut.
Tempat yang sangat aneh. Sepertinya aku harus melakukan semedi di sini. Setelah bersemedi, Abu Khorsyah pun tersadar ada sosok bayangan yang tampak marah. Matanya merah menatap Abu Khorsyah. Wahai Abu Khorsyah, kamu sudah mengusik kerajaan kami, maka jangan salahkan kami yang akan menumpaskanmu. Bebaskanlah masyarakat di sekitar hutan ini dari kemusyrikan. Jika kau menolak, aku yang akan memusnahkanmu. Kamu hanya mengantarkan nyawa datang ke sini. Abu Khorsyah pun dapat mengalahkan para jin. Lalu setelahnya, para jin itu meminta Abu Khorsyah menjadi pemimpin mereka. Abu Khorsyah pun menyetujuinya dan memerintahkan untuk membangun istana. Abu Khorsyah menamakan kerajaannya sebagai Kerajaan Candilaga. Di Gandalika, Abu Khorsyah menyuruh salah satu pengawalnya untuk pergi ke negeri sahabat guna mencari pertolongan. Ternyata Gandalika sedang dalam masa krisis. Ia diserang oleh dua kerajaan yang sedari dulu ingin menaklukkan Gandalika. Namun Gandalika tidak dapat melawan karena kurangnya pasukan. Benteng bagian depan dilalap api. Abu Khorsyah panik. Pasukan dalam benteng tidak cukup untuk memberi perlawanan. Dalam kebingungannya itu, tiba-tiba semua pasukan musuh terhempas, membuat Abu Khorsyah semakin bingung. Lalu samar-samar ia melihat sesosok yang sangat familiar, yaitu adiknya sendiri, Abu Khorsyah. Seseorang muncul dari belakang Abu Khorsyah. Orang itu ternyata adalah utusan yang dikirimnya untuk mencari bantuan dari Raja Sahabat. Orang tersebut berhasil menemukan keberadaan Abu Khorsyah dan menceritakan apa yang sedang dialami Gandalika saat ini. Abu Khorsyah dan Abu Khorsyah saling berpelukan dan meneteskan air mata. Dengan berat hati, Abu Khorsyah melepas kepergian Abu Khorsyah kembali ke Kerajaan Candalika. Hari demi hari berikutnya, Kerajaan Candilaga dan Gandalika bersahabat erat. Tidak ada satupun kerajaan yang berani menyerang Kerajaan Gandalika sejak peristiwa gaib kekalahan kerajaan yang ingin menaklukkan Kerajaan Gandalika. Ember.